Kesulitan yang saya hadapi selama di Amerika, pertama waktu datang, yang pasti perbedaan waktu. Karena di Papua pada saat saya tiba itu jam 12 malam, sedangkan di sini kira-kira sekitar jam 6. Itu perbedaan waktu 16 jam itu buat kacau, dimana kita harus beraktivitas sedangkan di daerah asal kita tengah malam. Berikutnya adaptasi makanan. Adaptasi makanan sebenarnya tidak terlalu susah karena di sini di California banyak yang masih makan nasi, jadi kita masih bisa survive. Mungkin butuh waktu 2 atau 3 minggu untuk cari tempat-tempat yang jual bahan makanan yang sama seperti di daerah asal, tapi setelah itu aman karena saya secara pribadi untungnya ada toko Indonesia yang jual bahan makanan yang sama seperti saya di Indonesia, seperti sayur-sayuran, beras, mie instan, dan lain-lain sebagainya. Kuarter pertama, karena kita sistem kuarter, 3 bulan pertama adaptasi dengan sistem kuliah itu bisa dibilang luar biasa menantang. Karena pertama kita harus menyesuaikan dengan cara dosen menjelaskan dengan bahasa Inggris yang cukup cepat, dimana kita bingung di antara mentranslate dengan mengerti apa yang disampaikan dosen. Sampai sewaktu-waktu kita bisa kehilangan poin penting dari apa yang dosen sampaikan. Berikutnya cara belajarnya itu kebanyakan mandiri, jadi harus banyak baca buku dan harus banyak search sendiri. Itu cukup beda dengan cara belajar di Indonesia yang kadang dosen lebih sering mengasih daripada kita mencari sendiri. Nah, di Amerika jelas banget tuh tiap kali ada mata kuliah, selesai kelas tuh biasanya ada tugas, dan tugasnya itu cukup banyak dan diselesaikan dalam jangka waktu yang kadang cepat, kadang lambat tergantung dosennya. Dan plagiarism. Salah satu yang saya belajar selama ada di Amerika itu kita tidak boleh mengcopy hasil karya orang lain tanpa memberikan kredit. Jadi plagiarism itu sesuatu yang sangat fatal di Amerika. Terus waktu kita datang ke kelas itu harus tepat waktu. Terus dosen juga di saat kita tepat waktu, dosen selesai memberikan pelajaran juga tepat waktu. Kasih tugas banyak, tapi harus dikumpul tepat waktu. Terus biasanya pemberian nilai itu tergantung dari dosennya. Kalau tergantung dari performance kelas. Kalau performance kelasnya bagus semua, dosen ada kemungkinan tidak curve. Tapi kalau performance kelasnya cukup kurang bagus, berarti ada kemungkinan dosen akan memberikan pertimbangan-pertimbangan khusus dalam memberikan nilai. Terus selain itu perbedaannya sama di Indonesia, kalau menurut saya sih cara penilaiannya. Karena kita punya A minus, B plus, B sama B minus. Jadi untuk dari antara 3 sampai 4 itu ada rentang angkanya beberapa. Jadi tidak yang pintar sekalian dapat A atau yang tidak terlalu yang sedang-sedang sekalian dapat B, tapi itu ada step-stepnya juga. Untuk yang dari daerah timur, Papua, Timor, dan sekitarnya, kalau mau melamar beasiswa prestasi atau beasiswa apapun, lihat dulu persyaratan TOEFL-nya. Kadang ada yang persyaratan TOEFL-nya tinggi, ada yang persyaratan TOEFL-nya nggak terlalu tinggi. Tapi yang paling penting itu motivasi. Jadi sekalipun TOEFL-nya tidak nyampe, tapi kalau motivasinya bagus, pasti kan ada keinginan untuk belajar sendiri. Kayak saya memang sempat ikut kursus bahasa Inggris. Tapi setelah itu saya belajar sendiri sambil kerja. Jadi beli buku TOEFL, terus belajar. Karena biasanya buku TOEFL itu dikasih CD-nya juga yang bisa dipakai untuk latihan. Dan harus di saat menulis persyaratan yang diisi untuk beasiswa itu sebisa mungkin dijabarkan dengan jelas dan tujuannya itu pasti.
Jadi yang memberikan beasiswa juga bisa lihat bahwa oh, orang ini dia betul-betul punya tujuan yang jelas untuk apply beasiswa itu. Semoga sukses.